Body shaming is sin. Kenapa sekarang temanya daily vlog and horror, bukan daily vlog and chills? Karena di sini aku ingin mengungkapkan perasaanku ke para haters. Aku nggak bisa bilang mereka haters sebenarnya. Para juliders atau para si tukang julid. Mulai dari yang suka ngomenin badan gue, terus ngomenin perihal background gue dari keluarga apa, mau kaya mau miskin. Dua hal itu deh dulu ya, oke? Bagaimana penjelasannya? Oke, terus saksikan di daily vlog gue. 1. Body shaming. Oke, untuk perihal yang satu ini gue tuh udah struggle ya sama beberapa tahun ini guys. Dan gue memang struggle banget dengan berat badan gue. Tapi bukan berarti gue gak ada usaha. Oke, gue gak ada usaha. Cuman gue sekarang gue lebih ingin menerima diri gue apa adanya, mencintai diri gue apa adanya. Karena kenapa? Karena dengan begitu gue jauh lebih tenang dan itu ternyata jauh lebih membahagiakan dan lebih menenangkan diri gue daripada gue hanya mengejar bentuk tubuh yang ideal demi memuaskan para fans atau para juliders atau para haters. Lihat, gue punya tubuh yang seksi dan belum mau apa. No. Gini ya guys, sebelum gue mau marah-marah, gue mau menjelaskan kenapa berat badan gue selalu naik turun. Ya karena gue memang lagi struggle dengan anxiety. Kalian tau gak anxiety? Tentang kecemasan. Yes, gue udah 6 tahun ini gue didiagnosa sama dokter gue mengalami anxiety. Ini gue didiagnosa sama dokter lo ya, bukan karena gue searching atau browsing di internet tanda-tanda anxiety itu begini, oh berarti gue jadi anxiety. No. Gue bener-bener didiagnosa sama dokter secara prosedur kesehatan dan gue menjalani pengobatan anxiety selama 6 tahun ini. Dan selama pengobatan itu memang ada masa-masa gue berhenti guys, berhenti minum obat karena gue merasa gue lebih baik. Tapi nggak tahu kenapa tahun kemarin setelah bokap gue meninggal, anxiety gue muncul lagi. Akhirnya setelah itu gue pergi ke dokter awal tahun ini, jadi Januari 2020, dan dokter kembali memberikan obat untuk supaya gue nggak cemas lagi. Karena kalau gue mengalami anxiety itu gue nggak bisa konsen, gue selalu kedinginan walaupun di tempat yang panas, gue mengalami panic attack. Dan obat itu juga ya mungkin agak sedikit mempengaruhi hormon gitu loh guys. Tapi mungkin gue bukannya curhat, gue bukan ingin dimengerti, gue cuma ingin kalian tahu bagaimana perjuangan gue untuk mengatasi berat badan gue. Oke? Sebenarnya gue udah coba juga pergi ke tempat gym, tapi kalian tahu dong tempat gym kan ya ada membernya, dan jujur aku nggak selalu bisa mengusahakan untuk membayar karena itu kan biaya ekstra ya di kehidupan gue, itu biaya ekstra banget. Jadi buat aku itu kebutuhan sekunder, karena dengan harga segitu mungkin buat aku lebih ingin aku tabung atau aku alokasikan dananya untuk ke hal yang lain. Tapi untuk mengatasi berat badan gue bukan berarti gue nggak ada usaha. Akhirnya gue cari alternatif, yaitu gue makan yang gak digoreng-goreng. Tadi sorry videonya kepotong karena sesuatu hal. Kayak tadi sampai gue nggak makan yang digoreng-goreng, gue nggak makan cilok, gue nggak makan batagor, gue nggak makan bakso, gue nggak makan mie ayam, gue nggak makan bakwan, gue nggak makan gehu, gue nggak makanannya makanan yang kalian suka, makanan yang kalian gak ada pantangan untuk makanan itu, malah itu makanan yang bisa menggemukkan badan kalian buat kalian yang memang pingin banget menaikkan berat badan. Nah, tapi setelah gue pikir, oke, gue makan yang direbus dan itu bisa bikin gue langsing, tapi efeknya apa? Gue makin stres, Bo. Bayangin gue makan direbus selama 8 bulan gue makan yang direbus-rebus. Memang gue mendapatkan berat badan yang ideal kan? Gak ideal banget sih, gue tetap sama aja, masih kayak ya masih gemuk juga, masih agak cabi, paha gue masih gede. Akhirnya gue gak bahagia juga kok. Akhirnya gue tuh juga makan semua yang gue makan itu sebenarnya demi apa sih? Demi membahagiakan orang-orang supaya orang nanti mendapat pujian. Oh, Agni sekarang kurus ya, oh Agni sekarang cantik ya. Gue makan karena oke lah gue makan yang sehat. Cuman kalau goals gue cuma untuk gak dibilang gemuk, no. Kayaknya gue harus ganti mindset, dan itu menambah anxiety gue malah makin takut ketemu orang. Pemirsa, akhirnya gue cari alternatif lain, yaitu gue baca buku, gue coaching, maksudnya gue banyak dengerin ceramah psikolog ya, ceramah-ceramah psikolog bagaimana
semakin mencintai diri kita. Kalau kita mencintai diri kita, goals itu kita mau bentuk apapun bentuk badan kita akan bahagia gitu loh guys. Dan kalau kita mencintai badan kita, justru badan kita tuh akan terkontrol gitu loh. Gue jangan terlalu banyak makan nih, nanti gue demi kesehatan gitu loh. Ngerti kan yang gue maksud? Gue gak tahu bagaimana cara mendeskripsikan, cuman dengan metode apa ya, gue coaching dengan psikolog untuk mencintai diri sendiri, itu kayaknya jauh lebih pas dengan keadaan gue yang sekarang. Akhirnya gue, well guys, emang gue gemuk banget gitu guys. Cuma masih gue punya double chin sih tuh ya. Emang gue segemuk apa sih guys, nih liat ya. Ada gue tuh. Ini nggak pakai filter ya, nggak pakai kamera jahat. Emang segemuk apa sih guys? Kalian melihat gue tuh dari sisi apa sih guys? Buat kalian yang suka banget ngatain gue, tuh lihat apa sih? Nih, alhamdulillah jari tangan gue 10 ya. Alhamdulillah mata gue normal. Alhamdulillah hidung gue walaupun pesek tapi berfungsi dengan baik. Alhamdulillah gigi gue nih ya, nih banyak nanya gigi aku tuh divinir ya. Kamu ke dokter gigi ya? Enggak, gue mah giginya udah bagus kayak gini tahu dari dulu. Nggak kayak lu tuh yang kadang ada kariesnya tuh. Enggak, perawatannya gue cuman odol sama sikat gigi, rajin ganti sikat gigi gue tuh diganti sebulan sekali. Oke, sebulan sekali kalau udah menurut gue, nah gue buang nih. Dan kamu tahu nggak? Tahu nggak, gue tuh belum gosok gigi, tapi lihat gigi gue nih. Gue belum gosok gigi tau waktu nge-vlog ini. Bagus ya? Tapi nggak ke dokter gigi, Bo. Ya Allah, orang mau dapetin gigi strapping itu puluhan juta, tapi Tuhan udah ngasih gue gratis, cuma tinggal dirawat doang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Makanya guys, buat kalian yang suka body shaming, please, apa sebenarnya emang kalian tuh sesempurna apa sih? Padahal kalau gue nih, gue tuh kadang ya suka ya di malam-malam kesendirian gue tuh kadang suka scrolling Instagram, scrolling Facebook, ngeliatin foto-foto orang-orang yang posting foto mereka di Facebook. Mereka sebenarnya kalau gue mau jahat sih gue bisa aja mencari kekurangan mereka, cuman no, itu bukan gue. Mencari kekurangan orang itu bukan gue. Kalau mereka udah bahagia dengan apapun yang mereka miliki, gue turut berbahagia, serius. Termasuk teman-teman gue yang ya sorry ya, mungkin di beberapa orang ini mungkin temanya agak sensitif, tapi beberapa teman gue tuh ada yang gay dan mereka bahagia dengan pasangannya. Dan aku bersyukur dengan apapun ya, walaupun jalan mereka yang mungkin Tuhan melihat mereka salah, atau mungkin kaum agama melihat mereka berdosa, cuman dalam lubuk hati aku bahagia melihat kebahagiaan mereka. Serius guys, gue gak pernah julid. Aduh, kembali ke jalan yang benar sis, atau bro, atau apa gitu. No, aku membiarkan mereka bahagia dengan jalan mereka yang mereka pilih. Itu gue. Oke? Nih guys, ini tuh gue orangnya kalau nge-vlog gue anti jaim, gue orangnya apa adanya. Ini anduk, ini gitar gue, ini skuter ya, otopet gue, dan ini ya hiasan masa lalu. Ini, dan kalian tau gak guys, ini apa coba? Ini gambar gue waktu gue kelas 1 SMP. Dan thank you to my father, dia tuh banyak banget loh nyimpenin barang-barang gue ya. Jadi ini ceritanya panjang banget guys. Jadi beliau itu nyimpen di satu map ya, yang isinya tuh ijazah, akte kelahiran gue, terus ya prakarya gue sama di SMP. Nih beliau simpenin. Jadi kalau ini dan ini umurnya tuh udah 20 tahun guys. Lihat gambar gue tuh disimpen sama beliau. Makanya gue pajang. Dan ini tuh poster yang gue simpen dari SD dan baru gue pasang lagi berapa bulan ini pas karantina COVID kemarin tuh, pas lockdown ya guys. Tuh ya. Dan ini band gue waktu di Belanda, Indonesia. Dan ini waktu gue tinggal di Barcelona. Ini gue beli di Barcelona. Dan ini catatan tuh gue masih kuliah kemarin, tapi kenang-kenangan gue taruh sini aja deh. Gitu buat pajangan. Gitu guys. Oke, kita balik lagi soal body shaming. Dan ya gue orangnya gak jaim sih guys nih, termasuk pas gue nge-vlog ya. Gue nih baru bangun pagi dan jujur aja vlog ini terinspirasi dari orang-orang yang kemarin pas gue posting. Yang aku herannya mereka itu malah ngatain gue, padahal gue tuh guys, gue tuh di postingan itu gue nggak ngatain siapapun. Gue nggak ngeprank orang pakai sampah. Gue nggak ngeprank orang sampai orang itu rugi. Gue bukan tipe orang yang ngeprank ojol cancel order gitu kan. Cuman yang namanya manusia itu emang ada yang suka julid ya. Tetap aja gue dikata-katain, gue dihina-hina, kalau terus gue kalau gue WhatsApp orang yang ditanya bukan lu sehat nggak nih, baik kah, bahagia kah, enggak, lu kok gemukan sih,
kurus sedikit kenapa? Padahal udah lama gak ketemu. Aku tuh gak ngerti gitu sama orang-orang yang jalan pikirannya kayak gitu. Atau mungkin mereka hidup di tempat tinggal yang mungkin toksik banget ya. Mungkin mereka tempat tinggalnya nih, kalau aku harus berpikir sedikit kritis, mungkin mereka tinggalnya di dekat pabrik ya, yang pabrik bahan kimia, yang polusi, yang asapnya tuh bikin polusi ya. Terus limbahannya itu mengkontaminasi air minum, jadi mereka hirup polusi, terus mereka minum air kontaminasi, mungkin begitu kali ya. Akhirnya itu mempengaruhi jalan pikiran mereka gitu loh. Gue nggak ngerti aja sih, mungkin begitu kali. Jadi di sini kasihan banget sih kalian yang suka banget body shaming dan ngatain tubuh orang. Padahal kalian juga bisa dihina. Orang juga punya mulut, cuma nggak semua orang menggunakan mulut mereka untuk menghina. Mereka, sebagian orang menggunakan mulut mata hati mereka untuk kebaikan, daripada mencemooh kekurangan kalian yang sebenarnya pantas untuk ditertawakan sebenarnya. Oh ya, satu lagi nih tentang background gue. Perhatikan baik-baik. Gue juga punya sebagian orang yang aku gak tahu kenapa ya, mungkin mereka insecure, mungkin mereka tidak memiliki apa yang aku miliki. Jadi kadang mereka tuh kalau datang ke gue suka iri gitu loh, kayak yang apa ya, nih gue tuh pengen banget ngerebut semua yang lu punya, gue pengen banget memiliki apa yang lu punya gitu loh. Ngerti nggak guys? Gue sedikit menceritakan background gue, oke? Gue terakhir dari keluarga tentara ya, bokap gue tentara, dan aku punya ibu, beliau ibu rumah tangga awalnya, tapi dengan berjalannya waktu ya, namanya juga mereka adalah orang tua yang bekerja keras, akhirnya mereka punya usaha. Ibu gue sekarang punya usaha, akhirnya sekarang ya bokap gue karirnya di tentara, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Tuhan sampai jenderal gitu ya. Dan ibu aku juga sekarang punya usaha restoran. Oke, jadi buat kalian yang iri dengan latar belakang gue, ya jangan salahkan aku dong. Nggak ada salah siapa-siapa sih. Nggak ada salah siapa-siapa. Aku cuman bisa bilang bahwa aku punya dua orang tua yang bekerja keras dan mereka rajin menabung. Itu satu hal yang aku pelajari dari mereka, oke? Jadi buat yang iri sama aku, jangan salahkan takdir. Ya kalian, nih aku mau kasih ilmu lah bagaimana untuk menjadi kaya. Oke, nah ini gimana ya, gue mau menceritakannya, gue agak bingung. Guys, ngomong-ngomong gue belum memperkenalkan jerawat gue ya. Nih, ini aku kasih nama Tini Winnie Biti ya, jerawat aku. Lucu ya, aku nggak, soalnya aku kan orangnya jarang punya jerawat, jadi begitu punya jerawat kayak yang lucu gitu guys. Lihat deh, oh lucu nggak sih guys? Aku tuh jarang banget punya jerawat, makanya sekarang aku punya jerawat, aku pelihara aja satu, lucu banget jerawat gue. Oke. Oke, perkenalkan Tini Winnie Biti yang mungkin sebentar lagi dalam beberapa hari, susah banget sih ngomongnya, akan meletus. Ya ini tuh udah sekitar 3 harian guys di hidung gue. Dan lucu banget gak sih bentuknya ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, datang. Ya gimana guys ya, gue memang ya, gue terlahir di keluarga yang berkecukupan, alhamdulillah guys. Tapi itu bukan berarti gue leha-leha sih guys. Ada masa gue pingin mandiri, ada masa gue ingin cari kehidupan lain deh. Gue pingin ngerasain namanya mendapatkan segala sesuatu dari hasil jerih payah, dan itu gue lakuin. Dan ya walaupun ya kan ada nih satu orang yang gue kesel banget. Ini satu orang, tapi alhamdulillah orang ini udah gue blok di semua media sosial gue. Gue gak suka cara dia ngomong tentang background gue, bagaimana dia menyebarkan gosip-gosip ke pertemanan, sampai orang-orang saat itu kayak yang ngeliat gue kayak, pokoknya gini guys, pokoknya aku gak tahu apa motifnya dia ya guys ya. Pokoknya setiap orang yang dia temui dan orang yang dia temui itu kenal gue juga, sikapnya itu jadi berubah. Aku gak ngerti. Gue di sini tiba-tiba dia datang terus dia kasak kusuk, dan tiba-tiba di grup pertemanan itu orang-orang itu berubah ramai ke gue. Oh gawat. Terus dia ceritain kalau gue pernah nikah lah, kalau gue orang tua gue begini lah, yang katanya gue punya usaha lah. Wah, gue di apa ya, intinya gue dikecilin lah waktu itu, yang sampai gue ngerasa ada yang gak beres dengan orang ini, sama sekali gak beres guys. Oke, gue, orang tua gue punya usaha restoran,
Dan gue bisa dibilang gue anak bosnya. Ya gue anak bos, yes. Gue bukan sombong, cuma itu fakta. Gue cuma berusaha berbicara fakta yang ada. Tapi kalian harus tahu, nih tunjuk gue gak kelihatan. Tapi kalau gue lagi pulang kampung ya di Kuningan, bukan karena gue mentang-mentang anaknya bos, terus gue leha-leha ongkang-ongkang, no. Gue tetap kerja, Bo. Gue pagi-pagi gue bangun, gue bersihin, gue ngosek kamar mandi restoran orang tua gue. Oke? Gue nyapu, gue ngepel. Oke? Abis itu gue siap-siap, gue bersih-bersih lagi untuk siap-siap menerima tamu. Oke, gue bersihin badan dan gue nganterin tamu di restoran, gue sambut. Terus gue order makanan, gue bawain makanannya mereka. Habis itu gue bersihin mejanya mereka. Kalau udah selesai gue sapu. Demi Allah guys, demi Allah, lu tanya aja gue, lu tanya aja orang-orang nih ya. Di sini gue kasih Instagram Cibentang Blesko. Di situ ada nomor teleponnya ya. Kalian yang punya Instagram, nih alamat Instagram Cibentang Blesko. Situ ada nomor teleponnya. Kalian mau tanya, emang bener itu yang namanya Hakni kerja kayak kuli di restorannya sendiri? Tanya aja. Oke? Nggak percaya? Gue punya nih foto-foto ya. Kalau yang nih gue tunjukin foto-foto waktu gue kerja kuli di restoran orang tua gue. Oke? Check it out. Oke guys, gimana tadi tayangan ya selama gue nguli di restoran orang tua sendiri? Lihat kan guys, gue anti leha-leha. Dan kalau ada yang nanya, oh ya banyak yang nanya, terus kalau misalnya orang tua lu punya usaha, kenapa lu nggak kerja aja di sana? Gini ya guys, itu pertanyaan yang bagus dan di sini gue bakal jawab. Kenapa? Karena satu, gue di luar negeri, gue ingin cari pengalaman, mencari ilmu, oke? Mencari ilmu supaya apa? Begitu nanti satu hari gue mengambil alih kekuasaan dari tangan orang tua gue untuk mengelola restoran, gue sudah punya cukup ilmu. Sekarang masih ada ibu aku, dan ibu aku bilang beliau masih kuat kerja, dan kadang nih ya, yang namanya di usaha keluarga tuh kadang kita tuh suka berantem guys. Kadang malas aja kan kalau berantem beda ide. Jadi makanya ya udahlah gini aja deh, dibanding kita berbeda pendapat yang sudah, karena aku juga masih muda, aku juga masih mau nyari ilmu supaya apa, demi nanti kalau satu hari Hakni mengelola Cibentang Blesko, Hakni sudah punya cukup ilmu. Jadi Hakni mau merantau dulu, mau cari pengalaman biar ilmunya makin mantap, dan Hakni juga ingin belajar mandiri juga. Terus ada yang nanya, lu kan punya banyak tabungan. Well guys, hidup ini bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan duit ya. Kalau misalnya ada yang bilang gue banyak duit ya, kan udah gue bilang di awal, di pertengahan video tadi, orang tua gue tuh rajin menabung, dan itu yang diajarkan ke gue, oke? Dan itu yang diajarkan ke gue itu loh, supaya di saat urgent, apa di saat darurat, gue nggak kebingungan gitu. Memang sih kadang kita nabung di awal ini apa ya, kadang terlalu banyak menabung kadang menyulitkan diri aku sendiri. Apalagi kemarin gue sempet lockdown, gue stres banget, gue nggak bisa ngambil tabungan gue yang deposito. Dan apa yang gue lakukan guys, gue kerja, gue memanfaatkan tabungan gue sendiri yang ada di rekening gue di Spanyol. Dan kalau ada yang bilang gue orangnya banyak duit, habis ini ya gue mau mengajak kalian ke ATM untuk melihat rekening saldo gue ya, dan lu kaget gitu loh. Ini rekening saldo untuk ini ya. Dan sekarang biar lu tahu betapa
percayanya gue ya, biar lu pada nggak julid lagi deh sama gue, karena jujur gue capek banget ngadepin kalian. Kadang kalau gue nggak tanggepin dibilang sombong, sombong banget sih terus si hak nih, ada mereka tuh nggak tahu behind the scene kehidupan gue, mereka nggak tahu sisi lain kehidupan, sisi aku yang lain, bahwa gue kadang gak ada duit, kayak sekarang gue lagi gak ada duit guys, gak percaya nanti ya kalau deposito mah atau itu mah jangan ditanya, maksudnya itu gimana ya, antara ada dan tiada, karena aku simpannya di Indonesia. Di sini lagi situasi covid, situasi lockdown, dan gue cuman ngandelin sisa tabungan gue selama bekerja di Spanyol kemarin, dan tahu deh berapa sisa tabungan gue. Hai guys, sebelum kita mengakhiri video ini ya, aku mau pamer saldo nih, saldo ATM gue ya. Gue mau sombong nih, gak bisa gue. Nih, nah, fokus dong, fokus. No, udah nggak guys? Ini guys, saldo gue 0,30 sen euro saja. Tadadam. Ya, begitulah. Ya, itulah tadi ya adegan pamer saldo. Bagaimana? Apakah membuat Anda menangis? Ya, merinding. Makanya aku bikin daily vlog ini. Daily vlog and horror ya, karena saldo aku tinggal segitu ya, 30 sen saja. Lalu bagaimana aku bisa bertahan hidup? Ya, aku selalu percaya bahwa kehidupan ini selalu ada solusi. Aku gak mau menyerah. Ini memang lagi situasi yang sulit buat kita semua, tapi jangan menyerah ya guys. Selalu berusaha dan tetap sehat dan bahagia. Bersyukur, pakai pikiran, lidah, mata, panca indera semuanya yang kalian miliki untuk hal yang baik. Oke guys, sekian dari aku dari vlog yang ini. Gue agak alergi. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan nyalakan notifikasi kalau kalian suka video ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan aku punya video petualangan baru nih guys, tentang The Lost of Portrait. Ya, The Mystery The Lost of Portrait ya. Yang aku terinspirasi dengan ya games petualangan. Nanti bagian keduanya akan tayang minggu ini deh ya. Saksikan, jangan takut, ini bukan horor, ini lebih ke petualangan. Petualangan kemana? Ke tempat-tempat yang tidak biasa. Karena travel vlog ini selain aku memperlihatkan hal-hal yang tempat-tempat yang indah, yang bagus, yang instagramable banget, tapi aku juga akan memperlihatkan tempat-tempat yang tidak biasa. Oke, apakah itu? Ya, makanya saksikan terus travel vlog aku and horror and chills. Bukan horror cuma untuk kali ini aja karena ada adegan pamer saldo. Oke, thank you banget udah nonton. Sampai ketemu nanti insya Allah minggu ini.